Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis buku IPA di sekolah dasar. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu buku pelajaran atau buku teks. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 dijelaskan bahwa buku teks atau pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Buku teks yang relevan diperlukan untuk pembelajaran dan merupakan sarana untuk menjamin keterlaksanaan kurikulum yang dirancang. Dari segi isinya, buku teks yang beredar masih memiliki kekurangan, termasuk dalam buku teks IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Hal tersebut dapat mempengaruhi guru maupun peserta didik sebagai pengguna buku tersebut. Lanjut ke pengertian buku guru dan buku siswa. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Sedangkan buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik eksperimen maupun non-eksperimen, diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Beberapa hal yang diperlukan dalam menganalisis buku IPA di sekolah dasar. Di antaranya, 1. Kesesuaian isi buku dengan SKL Standar Kompetensi Lulusan, KI Kompetensi Inti, dan KD Kompetensi Dasar. Buku yang hendak digunakan di kelas sudah dicek kesesuaiannya dengan kurikulum yang akan digunakan. Apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang kedua, kecukupan materi. Materi yang terdapat dalam buku perlu dianalisis dari segi kecukupan materi, yang kemudian ditinjau dari segi cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi yang dibutuhkan atau disediakan. Yang ketiga, kedalaman materi. Dalam melakukan analisis terhadap kedalaman materi, materi yang tertuang dalam buku siswa perlu ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Jika ada yang dianggap
kurang sesuai dengan karakteristik siswa di sekolahnya, diharapkan guru dapat menindaklanjuti dengan memberikan tambahan-tambahan penjelasan atau saran-saran seperlunya. Keempat, kebenaran materi. Analisis buku juga sekaligus melihat kebenaran akan materi, contoh, maupun latihan-latihan yang dituliskan. Jika ditemukan adanya materi contoh atau soal yang dituliskan dalam buku terjadi kesalahan, baik kemungkinan salah dalam penulisan konsep maupun salah dalam mengetik, maka guru diharapkan segera mungkin untuk menindaklanjutinya. Yang kelima, kesesuaian pendekatan yang digunakan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Oleh karena itu, buku siswa perlu ditinjau dari segi penerapan pendekatan saintifik. Apakah sudah sesuai dengan pendekatan saintifik atau belum? Yang keenam, kesesuaian penilaian. Bentuk penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Oleh karena itu, buku siswa yang akan digunakan perlu ditinjau dari ketersediaan penilaian autentik yang terdapat dalam buku siswa tersebut. Sebagai contoh dalam sebuah penelitian, berdasarkan analisis yang dilakukan pada buku teks IPA kelas 4 dengan pengarang dan penerbit yang berbeda yang digunakan di sekolah dasar atau MI Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan analisis data. Dianalisis secara deskriptif. Untuk kesesuaian materi dengan kurikulum, ketepatan konsep, kesesuaian gambar ilustrasi dengan materi, serta soal evaluasi akan dianalisis secara deskriptif. Dari hasil analisis, disarankan bagi guru dan peserta didik untuk lebih cermat dalam memilih buku sumber yang sesuai dengan karakter penggunanya, serta tidak hanya menggunakan satu buku dalam sebuah pembelajaran. Nah, contoh format analisis buku siswa dan buku guru. Itulah penyampaian materi singkat mengenai analisis buku IPA di sekolah dasar yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.